Perayaan Hari Natal tahun ini tidak bisa dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini karena pandemi COVID-19 masih dihadapi dunia, bahkan di Indonesia. Kementerian Agama pun menerbitkan surat edaran sebagai pedoman perayaan Natal di tengah pandemi COVID-19. Ibadah dan perayaan Natal hendaknya dilaksanakan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan, serta lebih menekankan persekutuan di tengah-tengah keluarga. Ibadah dan perayaan Natal selain diselenggarakan secara berjamaah atau kolektif di rumah ibadah, juga hendaknya disiarkan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh pengurus dan pengelola rumah ibadah. Jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan ibadah dan perayaan Natal pun tidak melebihi 50% dari kapasitas rumah ibadah. Menteri Agama pun mengimbau agar mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi penghayatan akan nilai-nilai Natal. Selain itu, jemaah dan pengurus harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Di sisi lain, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia pun telah memberikan pesan Natal. Natal tahun 2020 harus mengingatkan umat Kristiani bahwa saat ini kita tengah dalam suasana prihatin karena wabah COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia. Akan tetapi, umat harus percaya bahwa Tuhan adalah Immanuel, yaitu Tuhan yang menyertai kita. Bagaimana umat dapat memaknai perayaan kelahiran Sang Juru Selamat di tahun ini? Inilah Indonesia Bicara Spesial Natal 2020. Natal dirayakan oleh seluruh umat Kristen dan Katolik. Memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, Natal biasanya identik dengan perayaan yang meriah, dengan berkumpul bersama keluarga dan juga handai taulan. Namun bagaimana umat menghadapi Natal yang berbeda pada tahun ini, di mana saat ini dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19? Bersama saya David Silahoy, kita akan berbincang lebih jauh terkait bahagia dalam kasih Natal. Pemirsa, di segmen 1 kita akan berbincang dengan seorang hamba Tuhan yang kisahnya akan dibagikan pada kita pada malam hari ini. Sebelumnya, kami juga akan hadirkan profilnya berikut ini. Tuhan adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai. Itulah hal yang diyakini oleh Pendeta Maringan Tampu Bolon. Pria kelahiran Jakarta 7 Juni 1965 ini aktif sebagai seorang kepala sidang di GBI Jemaat Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Selain itu, ia juga aktif sebagai kepala di sebuah sekolah dasar. Perjalanan rohaninya tahun ini dimulai saat ia mengalami demam pada 8 November 2020. Berinisiatif menjalani rapid test mandiri, ia sempat tenang dengan mendapatkan hasil non-reaktif. Namun ketika dokter melakukan pengecekan oksigen dalam darahnya, hasilnya mengkhawatirkan. Ia pun tak bertenaga sehingga melakukan swab test dan mendapati hasil positif COVID-19 1 hari kemudian. Istri, ibu, dan adiknya juga mendapatkan hasil yang sama. Selain demam, Maringan pun mengalami batuk, flu, sesak napas, dan kehilangan penciuman. Hingga akhirnya rekan sesama pendeta menghubunginya untuk membantu ia segera dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Bergelut dengan sakit dan seluruh rangkaian pengobatan yang harus ia jalani, ayah 3 anak ini berdoa dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. 9 hari di ruang ICU dan 2 hari di ruang rawat non-COVID, Maringan kemudian dinyatakan sembuh. Baginya, menjadi pasien COVID-19 adalah perjalanan rohani bersama Tuhan. Ya, dan pemirsa, langsung saja saya perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Pendeta Maringan Tampu Bolon, yang juga adalah penyintas COVID-19. Pak Pendeta, selamat malam. Selamat malam, David. Bagaimana kabarnya Pak saat ini? Puji Tuhan, selalu baik. Puji Tuhan. Pak, saya mendengar bahwa tanggal 15 November lalu Bapak dinyatakan positif COVID-19. Pertanyaannya adalah, menjelang Natal di tengah pandemi, di tengah semua sedang sibuk
menjaga diri dan Pak Pendeta sendiri sedang berusaha untuk memberikan encouragement kepada jemaat untuk tetap setia kepada Tuhan, tapi Bapak sendiri terkena dan divonis positif COVID-19. Apa yang Bapak rasakan saat itu? Hal yang saya rasakan pertama kali adalah saya down. Karena seumur hidup saya tidak pernah sakit, dirawat di rumah sakit. Saya belum pernah dirawat di rumah sakit. Kemudian saya juga sangat menganjurkan jemaat menjalankan protokol kesehatan. Saya sendiri juga berusaha melakukan itu. Jadi kalau orang tanya di mana, kena di mana, saya nggak tahu kena di mana. Karena aktivitas saya memang mobile cukup tinggi ya, karena ada menangani beberapa organisasi. Nah, kemudian memang dampaknya ke jemaat. Ya, karena saya satu keluarga, gereja tempat ibadah tadinya itu bisa onsite, tapi oleh gugus tugas COVID dan pemerintah tempat tidak bisa onsite, harus online dulu. Beberapa panitia Natal sempat hopeless, apakah bisa melaksanakan Natal hari tahun ini kalau bergembala seperti ini, seperti itu. Puji Tuhan, dalam perjalanan berikutnya Tuhan membangkitkan iman saya dan bisa melewati masa-masa yang sukar itu. Nah, ini yang kami mau dengar nih Pak, bagaimana Tuhan membangkitkan iman Pak Pendeta di tengah masa-masa sukar, dan apa yang menjadi penguat iman Pak Pendeta pada saat itu sehingga akhirnya yakin bahwa saya pasti akan melewati ini dan akan tetap merayakan Natal bersama keluarga dan jemaat. Betul, saya tahu bahwa dalam kondisi COVID itu salah satu yang membangkitkan iman kita adalah kita tidak boleh hopeless. Ya, kita harus berpikir positif, beriman positif. Dan untuk itu saya mengingat hal-hal yang baik tentang Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya mengingat bahwa Dia Tuhan yang setia sampai selama-lamanya. Saya mengingat Dia sebagai Tuhan gembala saya yang baik. Saya mengingat perkataan Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga hal-hal itu menguatkan saya. Saya di ruang ICU saat itu ada 3 orang, 1 meninggal. Dan di depan saya juga anak Tuhan, dia juga hopeless. Sehingga ketika saya keluar malah dia kritis. Padahal ketika masuk ICU kondisi saya lebih parah dari dia. Nah, itu yang kami ingin juga tahu Pak. Bapak juga waktu itu dikatakan dalam kondisi kritis. Seberapa kritis Pak pada saat itu? Yang memang yang berbahaya buat saya, yang saya tidak mengerti adalah ini buat pelajaran buat semua masyarakat. Tidak semua COVID punya indikasi yang sama. Saya hanya mengalami demam tidak terlalu tinggi 36,7, ya, batuk-batuk, badan linu, dan dalam beberapa hari terus mengalami kelemahan fisik. Naik turun tangga di rumah, rasa capeknya luar biasa. Nah, setelah masuk di UGD, saya baru tahu kadar oksigen saya 82. Padahal kita itu nggak boleh di bawah 96. Saya 82. Jadi harusnya saya mengalami sesak napas kalau 82. 90 aja udah sesak napas seharusnya orang itu. Nah, saya mengalami sesak napas. Ini yang bahaya. Dokter menyebutkan kondisi saya itu adalah happy hypoxia. Dan banyak pasien meninggal COVID itu karena mengalami happy hypoxia. Karena dia merasa nggak ada masalah. Padahal oksigennya sudah turun-turun seperti saya 82. Sehingga tim medis bilang, andai kata saya terlambat datang, 12 jam datang terlambat, saya itu, ya dokter angkat tangan. Yang terjadi hanya mujizat Tuhan kalau hidup. Artinya saat itu Bapak lebih cepat untuk datang ke rumah sakit dan minta pertolongan begitu ya? Sebenarnya agak lambat karena kalau dilihat dari tanggal saya udah mengalami demam itu kan udah seminggu sebenarnya. Cuman kan saya berusaha isolasi mandiri sampai saat itu. Kalau kawan-kawan tidak telepon saya, kawan-kawan pendeta tidak desak saya, mungkin saya tidak mungkin saya melakukan isolasi mandiri. Tadi karena saya mengalami hypoxia, saya tidak mengalami sesak napas, saya tidak mengalami pusing, dan saya hanya merasakan cuma batuk aja gitu. Siapa teman-teman
Pak Pendeta Maringan yang mendorong Pak Pendeta? Apakah mereka juga sudah sadar bahwa Pak Pendeta adalah terkena positif gitu maksudnya? Jadi gini, ada tim dokter dari sinode kami BPH datang ke rumah saya yang pada hari Kamis ngecek saya. Dia ngeceknya pakai rapid negatif ya. Tapi dia cek oksigen saya 92. Menurut dia cuman nggak ngomong sama saya, nggak keluarga saya, tapi dia segera menghubungi ketua BPD saya, Pak Kiki, dan pendeta-pendeta senior, bahwa Pak Maringan itu harus segera ke rumah sakit, karena kondisi oksigennya sudah 92, itu udah nggak boleh. Kemudian dia desak terus seperti itu, tapi saya belum mau. Sehingga pada hari Sabtu ya malam, Pak Pendeta Gilbert yang terhubungin saya, rupanya juga dia dapat kabar ini sementara dia lagi di Amerika. Dia mendesak saya harus ke rumah sakit. Dia bilang, sobat, ke rumah sakit aja lah. Pada saat Sabtu itu juga sebenarnya saya sedang, setelah tahu keluarga saya, istri saya, mama saya, dan adik saya bungsu kena COVID juga, karena saya tinggal satu rumah, anak-anak saya 3 enggak ya. Akhirnya saya berinisiatif. Jadi sekeluarga Pak, mohon maaf saya ulangi, jadi sekeluarga Bapak terkena COVID? Iya, 4 orang. 4 orang dari 7 orang? Yang tidak kena putra saya 3-3-nya. Wow. Bagaimana saat itu suasananya di rumah Pak? Maksudnya ketika mereka juga mengetahui bahwa mereka juga terkena begitu? Kami tenang saja, khususnya ibu saya kan 80 tahun. Dia nggak tahu itu kena COVID, sampai dia keluar rumah sakit 2 hari, baru dia tanya, kita ini kemarin sakit apa sih katanya. Wah itu betul-betul pertolongan Tuhan benar. Kita nggak mau kasih tahu supaya dia nggak down. Pokoknya kita dirawat aja sama-sama gitu, tapi dia nggak tahu COVID. Sebab kalau takut COVID kan orang masyarakat mau COVID itu, aduh tinggi banget, takutnya dia down. Jadi kita diam aja selama rumah sakit. Setelah 2 hari keluar rumah sakit baru dia tanya, kita kemarin 2 minggu dirawat sakit apa ya? Karena mama saya dan adik saya dan istri saya 2 minggu ya. Mereka lebih lama dari saya. Saya hanya 11 hari. Wow. 11 hari Pak, cepat juga Pak. Iya, jadi menurut tim medis, saya adalah pasien ICU yang dalam kondisi seperti itu yang paling cepat keluar dari ICU. Karena saya secara ini 9 hari di ICU, ya. Itu juga dengan catatan 9 hari, hari ke-8 saya sudah negatif sebenarnya. Bapak, kira-kira dengan pengalaman yang Pak Maringan alami ini, apa yang Bapak dapatkan? Apakah ini merupakan pertolongan Tuhan atau memang karena kesehatan Bapak sedang prima begitu atau bagaimana situasinya? Sepertinya kok tidak terlalu mengancam Pak Maringan Tampu Bolon dalam hal mentalnya begitu. Saya pertama merasakan ya, memang tim medisnya menangani saya juga dengan baik ya. Tapi tanpa menangani dengan baik juga kalau kita COVID, kita negative thinking, kita cemas, itu juga nggak menolong. Nah, saya begitu tahu COVID, begitu tahu oksigen saya 82 itu membahayakan saya. Saya lihat juga di komputer, di mesin kan seluruh obat-obat yang masuk ke tubuh saya itu melalui komputer semua. 24 jam obat itu masuk dengan kontrol komputer. Dan saya juga bisa cek di layar komputer kondisi oksigen saya. Saya percaya bahwa di dalam Tuhan itu ada ciptaan yang baru. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu mempelajari COVID ini. Dia bisa merusak sel-sel. Tapi aku percaya bahwa Tuhan juga sanggup memperbarui segala hal yang rusak dalam tubuh saya. Aku percaya Engkau sanggup memberikan saya oksigen dalam tubuh ini. Dan saya pada saat itu, hari kedua itu saya bilang, Tuhan, hembuskan, Roh Kudus hembuskan. Hembuskan oksigen ke tubuh saya. Aku percaya, Engkau lakukan ini untuk saya. Aku mau mendapat percepatan penyembuhan di tempat ini. Aku nggak mau lama-lama di tempat ini. Saya doa seperti itu. Besok hari ketiga, tim dokter datang, dia ngeliat, wow, ini oksigennya udah bagus nih katanya. Begitu. Naik gitu. Jadi naiknya dari 82 udah mulai 90 begitu. Jadi itu dianggap bagus. Tapi saya masih dibantu oksigen, tapi tekanannya lama-lama berkurang dari tekanan tinggi, sedang sampai rendah gitu. Jadi ada aturannya. Waktu saya masuk itu oksigen tekanannya tinggi, nggak enak di hidung itu. Tapi harus itu, karena nggak
kita bisa bahaya. Wow. Dan jadi Pak Pendeta Maringan ini termasuk yang paling cepat ya Pak keluar dari ICU dan juga dari rumah sakit dan dinyatakan sudah negatif begitu dalam waktu 11 hari Pak ya. 11 hari keluar dari rumah sakit, tapi hari ke-8 saya sudah dinyatakan negatif. Wow. Pak, bagaimana Bapak memaknai peristiwa yang Pak Pendeta alami saat kemarin itu? Lalu Bapak kaitkan dengan Natal saat ini gitu, yang ya kan sebenarnya kita lagi mau merayakan Natal. Betul. Begitu. Tahu-tahu terjadi hal seperti ini di luar perkiraan. Nah, pesan-pesan apa juga yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kepada jemaat juga? Salah satu yang saya ingat memang dalam suasana Natal itu, karena juga kami sedang rapat Natal, mempersiapkan Natal juga, saya tahu di dalam peristiwa Natal itu yang paling jelas adalah nubuatan Yesus datang ke dunia oleh Yesaya. Dia adalah Raja Damai. Kemudian Yesus sendiri mengatakan, damai sejahtera itu yang kuberikan kepadaku, tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Dan salah satu yang saya doakan, saya di rumah sakit adalah, Tuhan, berikan saya rasa damai di tempat ini. Karena saya nggak nyaman dengan mesin-mesin ICU, ruangan-ruangan ICU, orang-orang di ICU. Apalagi ada yang mati di sebelah saya, gitu. Itu tidak membuat nyaman. Tapi saya berdoa supaya Tuhan memberikan damai. Rasa damai itulah yang salah satunya juga yang membuat saya kuat. Saya yakin dan saya tidak cemas dan tidak takut dengan kondisi penyakit itu. Baik, Pak Pendeta Maringan, jadi Tuhan menyatakan dirinya kepada Pak Pendeta melalui kedamaian yang juga timbul di dalam hati di tengah begitu banyak penyakit, apakah itu penyakit COVID-19 ataupun sampar ataupun kematian yang di sebelah kanan kiri. Tapi damai sejahtera Tuhan justru terus menyertai Pak Pendeta dan keluarga. Semua sudah sembuh Pak ya? Semua sudah sembuh seluruh keluarga. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, Pak Pendeta terima kasih banyak sudah sharing dan berbagi bersama kami di Indonesia Bicara, dan saya percaya bahwa banyak orang juga mendapatkan kekuatan dari cerita ini dan ada harapan karena damai sejahtera Tuhan menyertai mereka juga. Terima kasih Pak Pendeta. Amin. Selamat Natal. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, dan pemirsa, perbincangan masih akan kami lanjutkan, dan pada segmen kedua di Indonesia Bicara kami akan hadirkan beberapa narasumber. Tetaplah bersama kami.